Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farizal Aziz dari kelas 12 DKV 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang proyek uji kompetensi yang telah saya laksanakan, khususnya di tugas membuat website. Pembuatan website ini bertujuan untuk mengenalkan brand UMKM kepada masyarakat umum untuk mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Di sini saya mendapat UMKM yang bergerak di bidang food and beverage, tepatnya berjualan teh tubruk, teh modern seperti Thai tea, matcha, dan lain-lain. Tema yang saya gunakan dalam website ini yaitu tradisional dan alami, sebagaimana identitas dari UMKM sendiri itu teh tubruk. Bagian pertama yang saya ingin jelaskan di sini yaitu tentang perancangan website. Di dokumen rancangan ini terdapat beberapa bagian, yaitu bagian pertanyaan yang diajukan kepada pemilik UMKM dan pelanggan. Untuk pertanyaan kepada pemilik UMKM, di sini terdapat beberapa macam pertanyaan seperti profil bisnis, kebutuhan digital, kendala, dan pengalaman pelanggan. Lalu selanjutnya ada pertanyaan yang ditujukan untuk calon pengguna atau pembeli, yang terdiri dari beberapa macam pertanyaan yaitu preferensi, pengalaman, pembayaran, dan pengiriman. Selanjutnya terdapat dokumen persiapan. Yang pertama yaitu tentang tema. Website ini memiliki tema untuk berfokus pada produk teh tradisional dengan kualitas terbaik dan citra rasa yang autentik. Lalu ada deskripsi atau gambaran tentang website. Website ini akan menjadi toko online yang menjual teh cap raya dengan informasi lengkap tentang produk, harga yang tersedia. Desain website akan menampilkan gambar produk yang menggugah selera dan elemen visual yang menggambarkan keaslian dan kualitas teh yang dijual. Selain itu, terdapat sedikit tentang informasi dari UMKM. Selanjutnya yaitu pemilihan font. Terdiri dari 3 font yaitu Montserrat, Watson One, dan Simple Michael. Montserrat terdapat di headline untuk memberikan kesan formal. Lalu ada Watson One terdapat di icon pesan sekarang untuk memberikan kesan menyenangkan. Lalu yang terakhir dan yang paling banyak digunakan yaitu Simple Michael. Terdapat di keseluruhan halaman untuk mewakilkan identitas klasik dari teh cap raya. Di sini ada contoh referensi yang saya gunakan yaitu website dari Tongci. Selanjutnya dokumen persiapan atau user flow. Yang pertama yaitu masuk ke homepage, pengguna dapat membuka website dan mendarat di halaman utama. Selanjutnya pengguna dapat scrolling homepage, dapat melakukan login daftar, lalu dapat memesan, lalu memilih menu, lalu memasukkan alamat, memilih metode pembayaran, mengonfirmasi pembelian dan pembayaran, lalu dapat melihat progres pesanan yang telah dilakukan. Lalu di paling bawah ada foto dokumentasi dari saya dan tim saya melakukan interview dengan pemilik UMKM. Beralih ke tahap selanjutnya yaitu tentang user flow. Di sini ketika membuka website, kita akan langsung masuk ke beranda. Di dalam beranda terdapat beberapa bagian. Di bagian paling atas website terdapat header yang terdiri dari logo, beranda, khasiat teh, produk kami, tentang kami, dan masuk atau daftar. Lalu di bawah header terdapat banner yang terdiri dari 2 slide banner yang dapat berubah-ubah jika kita memencetnya. Lalu di bawah banner terdapat khasiat teh, berisikan beberapa manfaat utama teh tubruk. Lalu di bawah khasiat teh terdapat contoh produk cap raya. Di bawah produk cap raya terdapat footer yang terdiri dari logo, tentang UMKM, lokasi UMKM, dan kontak UMKM. Lalu terdapat icon mengambang yaitu pesan sekarang. Setelah mengklik pesan sekarang, maka akan diarahkan ke halaman yang berisikan katalog produk. Pembeli dapat memilih menu yang mereka inginkan di halaman tersebut. Setelah itu mereka dapat
memasukkan alamat mereka, lalu dapat memilih metode pembayaran. Lalu jika sudah melakukan transaksi, maka akan muncul halaman berisi tulisan pesanan berhasil. Lalu pembeli dapat memantau proses pesanan mereka mulai dari peracikan, pengantaran, hingga sampai rumah. Beralih ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan wireframe atau sketsa awal dari desain website. Di sini terdapat yang sudah saya jelaskan, yaitu beranda. Di sini terdapat header, lalu ada banner, ada manfaat Teh Tubruk, lalu ada produk Capraya, dan yang paling di bawah ada footer. Ada 2 slide di sini karena terdapat 2 spanduk yang berbeda. Lalu selanjutnya ada halaman untuk login atau daftar. Lalu ada halaman yang berisi katalog produk. Di sini pengguna dapat memilih menu yang mereka inginkan. Setelah mereka memilih menu yang diinginkan, lalu pengguna dapat memasukkan alamat melalui mengetik atau bisa dicari juga melalui maps yang telah tersedia. Setelah itu, pengguna dapat memilih metode pembayaran. Selanjutnya, konfirmasi pembayaran dan akan muncul halaman pesananmu berhasil. Setelah itu bisa dipantau proses pesanannya, apakah masih diracik, disaji, atau sudah diantar, atau sudah sampai. Lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu proses desain website. Seperti yang sudah diterangkan, di sini terdapat halaman beranda. Ini adalah final desainnya dari halaman beranda. Ada header, ada banner, ada manfaat dari Teh Tubruk, ada contoh produk kami, lalu yang terakhir ada informasi singkat tentang UMKM. Di sini terdapat 2 slide karena terdapat 2 banner yang berbeda. Di sini terdapat halaman untuk login atau daftar. Dan di sini adalah halaman untuk memilih menu atau katalog produk. Lalu di sini ada halaman untuk address entry atau masukkan alamat. Lalu ada perincian pesanan dan pemilihan metode pembayaran. Di sini adalah halaman untuk memilihnya dan mengonfirmasinya juga di sini. Setelah memilih metode pembayaran, bisa mengklik pesan, maka akan berubah ke sini halamannya, pesananmu berhasil. Lalu jika klik lihat proses pesanan, maka akan diarahkan kepada halaman ini. Yang pertama yaitu diracik dan disiapkan, tahap kedua dalam pengiriman, dan tahap terakhir sudah sampai kepada lokasi pembeli. Lanjut ke tahap terakhir, yaitu prototype. Ini adalah tampilan pengguna ketika masuk ke dalam website. Terdapat header, icon pesan sekarang, dan yang paling menonjol adalah spanduk yang bisa berubah-ubah jika diklik. Dan dua-duanya berfungsi. Sini jika kita memencet kasih teh, maka akan langsung ditujukan ya. Begitu juga dengan produk kami dan tentang kami. Bisa juga di-scroll ke atas dan ke bawah. Di sini terdapat icon masuk, kita bisa pencet saja. Di sini terdapat halaman untuk login ke akun yang sudah dibuat. Kita harus memasukkan email dan password untuk bisa masuk. Berhasil masuk. Lalu jika kita belum punya akun, maka kita bisa membuat akun dan klik daftar. Masukkan email, password, dan klik daftar. Berhasil masuk. Terdapat icon back
untuk kembali ke halaman utama, yaitu beranda. Selanjutnya terdapat icon mengambang, yaitu pesan sekarang. Ini berfungsi untuk masuk ke halaman untuk membeli atau memilih produk yang ingin dibeli. Kita klik. Lalu di sini ada beberapa menu yang tersedia, yaitu teh manis, ada matcha, Thai tea, dan teh melati dingin. Dan ada teh tubruk hangat, ada teh melati, dan ada paket raya. Dan ada teh keringnya juga, yang 500 gram dan 100 gram. Sebagai contoh, kita beli saja yang menu Thai tea. Kita klik beli, lalu akan muncul keranjang seperti ini. Jika kita ingin membatalkan atau cancel, kita bisa klik tanda silang yang ini. Jika kita ingin melanjutkan pembelian, maka kita bisa klik keranjang. Di sini kita bisa memasukkan alamat melalui pengetikan atau bisa diklik, dicari di map yang tersedia. Lalu ketika sudah memasukkan alamat, kita klik cari. Di sini harus memilih metode pembayaran. Terdapat beberapa metode pembayaran seperti Dana, ShopeePay, OVO, BCA, BRI, dan Mandiri. Sebagai contoh, kita pilih Dana. Setelah dipilih, kita pencet tombol back. Maka pembayaran akan berubah menjadi Dana yang sebelumnya kosong. Selain itu, terdapat rincian pesanan, terdapat harga, dan lokasi pengantaran. Untuk melanjutkan pembelian, klik saja pesan. Lalu di sini akan muncul halaman yang menyatakan bahwa pesananmu telah berhasil. Pembeli bisa memantau pesanan mereka dengan mengklik lihat proses pesanan. Di tahap pertama ada diracik dan disiapkan, lalu selanjutnya dalam pengiriman, dan tahap terakhir sudah sampai. Kita bisa klik tombol back untuk kembali ke halaman utama, yaitu beranda. Sekian, begitu saja presentasi yang bisa saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.